Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, 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 haleluya. Kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Masih Tuhan berikan kesempatan buat kita sekalian untuk datang beribadah. Kita akan mendalami Alkitab dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama akan naikkan pujian. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya dekatmu, kurasa tenang. Haleluya. Hanya dekatmu, kurasa tenang. Sapalah harapanku, bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi kepuasan buatku dengan air hidupmu. Ku rasa damai, penuh sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Tangan kanan-Mu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajab segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajab segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Hanya dekatmu, ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Ku bangga sebagai kepunyaanmu, sebagai mempelai perempuanmu. Selalu kau memberi kepuasan baru dengan air hidupmu. Ku rasa damai, penuh sukacita di dalam-Mu ya Yesus. Tangan kanan-Mu Tuhan
haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah karya-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Dalam kehidupan kami, semua yang tidak mungkin, yang mustahil, Engkau sendiri yang mengerjakannya. Kuncinya hanya satu Tuhan. Kami mau lebih dekat kepada Engkau, ada di bawah kaki-Mu seperti yang Maria Tuhan ambil Tuhan. Sehingga kami selalu ada di dalam hati-Mu, dan kami pun menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami merasakan bahwa oh haleluya, tangan Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kami. Inilah yang kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Terus istimewa yaitu Tuhan berkat keselamatan, berkat damai sejahtera senantiasa hidup dalam kehidupan kami. Itulah yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempersembahkan tubuh, jiwa-jiwa kami dalam haleluya ibadah yang benar Tuhan, sehingga kami tetap terpelihara dalam kehidupan firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kesempatan hari-hari ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu adalah rancangan-Mu damai sejahtera dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu baik dalam kehidupan kami. Inilah yang kami rindukan sampai saat ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, Roh mempelai dalam kehidupan kami, agar semua yang ada di dalam kehidupan-Mu Tuhan berkenan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kesempatan sore malam hari ini kami akan menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan Nama-Mu. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya Tuhan, sehingga kami merasakan sukacita surgawi. Roh mempelai ada di tempat ini. Kami dapat memuji dan memuliakan Nama-Mu Tuhan. Kuasai kami masing-masing Tuhan, baik para pemain musik maupun singer leader semuanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagal jalannya ibadah sore hari ini, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami dan kekuatan. Itulah kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulihkan ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan itu tetap baik. Amin. Tuhan itu tetap baik. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita bahwa Tuhan memeliharakan kehidupan kami, menebus kita dari lubang kubur. Puji nama Tuhan. Tuhan tetap baik. Haleluya. Apapun terjadi
Hari demi hari Tuhan peliharakan kehidupan kami. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Itulah kebaikan Tuhan yang kami rasakan dan juga jemaat rasakan sampai detik ini. Walaupun pencobaan, walaupun sakit penyakit, tetapi Tuhan tetap menolong dan Tuhan itu baik di antara kita. Puji nama Tuhan, katakan Tuhan itu baik. Kita naikkan pujian yang ketiga. Selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Tuhan itu baik, haleluya. Tuhan itu baik, dia sungguh sangat baik. Amin. Dia selalu ada saat ku berduka. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta dia dengan sepenuh hati. Mulialah mempelai dia yang baik. Layaklah dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta dia dengan sepenuh hati. Mulialah mempelai dia yang baik. Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik, dia sungguh sangat baik, amin. Dia selalu ada saat ku berduka. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Sekali lagi kita ulang dari atas, haleluya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dia sungguh sangat baik, amin. Dia selalu ada saat ku berduka. Dia menanggung segala keberatanku, selalu menolong pada waktunya. Tuhan itu baik, baik bagi saya. Layaklah dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta dia dengan sepenuh hati. Mulialah mempelai dia yang baik. Layaklah dia dipuji dan disembah, karena kebaikannya bagi kita. Patutlah ku cinta dia dengan sepenuh hati. Mulialah mempelai dia yang baik. Patutlah ku cinta dia dengan sepenuh hati. Mulialah mempelai dia yang baik. Mulialah mempelai dia yang baik. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan tetap berlanjut dalam kehidupan kita sekalian sampai kedatangan mempelai Tuhan yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan.
kita tetap merasakan pertolongan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sekali-kali tidak membiarkan, juga Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolongku. Amin. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kalau kesempatan sore malam hari ini kembali kami boleh mendapat kesempatan
untuk dapat ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu Bapa, Engkau akan tolong kami sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu dengan benar, dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan bahkan sampai mengerti dan mempelajari firman-Mu dalam kehidupan kami ini. Kalau dengan kekuatan kami Tuhan sangat tidak mampu, tapi kami mohon kuasa urapan Roh-Mu mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mampu Tuhan benar-benar mendapatkan berkat lewat firman-Mu, kekuatan lewat firman-Mu di dalam saat sore malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun ada kuasa-kuasa yang terus mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mendengar kuasa nama-Mu untuk usiran perintahkan semua kuasa roh. Engkau perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun sidang-Mu berada, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan terus maju di dalam pembahasan yaitu firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27, di mana kita sudah mengerti dan mempelajari beberapa hal. Kalau Injil Matius pasal 27 ini terkena ya pada tabut perjanjian, di atas tabut perjanjian ada 7 kali percikan darah ini ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-66. Dan kita sudah mempelajari yaitu percikan darah yang dialami oleh Yesus dalam Matius 27 ini. Yang pertama ayat 1 sampai 10, di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Ini sudah diterangkan mulai dari ibadah raya ya 13 Desember tahun 20. Dan sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu sengsara yang dialami Yesus. Yang kedua yaitu ayat 11 sampai ayat 26. Ini bicara tentang Yesus di hadapan Pilatus. Ya, kita membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ini sama dengan mengiyakan. Ya, jadi ayat 11 sampai ayat 14 nanti saudara akan bisa membaca, di mana Yesus menghadapi pertanyaan, bahkan menghadapi tuduhan-tuduhan yang palsu. Artinya tuduhan yang dituduhkan itu tidak ada kebenarannya ini. Dan di sini Yesus mengakui, engkau sendiri yang mengatakannya, berarti mengiyakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tapi nanti di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-26 itu Yesus menghadapi ketidakadilan, di mana Yesus tidak bersalah tapi harus dihukum mati. Tetapi Barabas yang terkenal jahat sudah dipenjara, jelas-jelas salah, dibebaskan. Di dalam ayat 11 tadi, engkaulah raja orang Yahudi. Ya. Ini pertanyaan dari Pilatus, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sesungguhnya
memojokkan. Kenapa? Sebab orang Yahudi itu dengki, orang Yahudi itu benci kepada Yesus. Tapi ini dipertanyakan di depan mereka. Dan di sini pertanyaan ini mengandung resiko besar sesungguhnya bagi Yesus. Tetapi Yesus tetap mengakuinya ini. Menjawab dengan terus terang bahwa dia adalah orang Yahudi. Engkau sendiri yang mengatakannya. Seringkali kita juga dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang juga memojokkan, bahkan mengandung risiko besar bagi kita. Di sini Yesus menjawab dengan terus terang, tahu sekalipun harus mati di atas kayu salib, dia tetap menjawab dengan benar. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-19, Injil Yohanes 19 ayat 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini sama dengan di kayu salib, Yesus disebutkan sebagai Raja orang Yahudi. Karena waktu disalib ditulis di atasnya itu. Inilah satu contoh kehidupan yang tegas seperti Yesus. Mau menjawab pertanyaan dengan benar sekalipun ada resikonya. Jawaban ini kehidupan yang tegas. Oleh karena ada kuasa urapan Roh Kudus. Kalau enggak ada takut, waduh nanti dibunuh kayak disalib kayak gitu. Kalau Yesus mati sebagai Raja orang Yahudi, tapi Yesus tidak berhenti begitu saja. Dikatakan Yesus Raja orang Yahudi, tidak berhenti hanya sebagai Raja orang Yahudi. Untuk itu dia harus mati, dan Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dan dipermuliakan sampai menjadi Raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Jadi waktu disalib bukan saja Yesus Raja orang Yahudi, tapi tidak berhenti di situ. Dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Yesus dipermuliakan menjadi Raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Wahyu 19 ayat 6 dan ayat 16. Wahyu 19 ayat 6 dan 16. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau tadi di atas salib hanya dituliskan di atas kayu salib, di Yesus hanya dituliskan Raja orang Yahudi. Tetapi setelah dibangkitkan, yaitu di jubahnya, berarti yang dipakai, yang melekat, dan juga pada pahannya tertulis satu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau sampai ditulis pada jubahnya dan pada pahannya, itu tertulis Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, maka tulisan ini tidak akan hilang. Kalau saudara lihat, di peternakan ada punya apa, lembu atau binatang sapi, kebo gitu. Kalau ada satu peternakan namanya Awe, dicap Awe.
Ya sampai di bawah dari Nusa Tenggara itu saya sering lihat bahwa ya tetap ada capnya itu. Demikian Yesus. Bukan hanya raja sebagai raja orang Yahudi saja, tapi setelah dia mati, dia bangkit. Ya, ada tulisannya di jubahnya, di pahanya, raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau kita mau tegas mengatakan yang sebenarnya, mengakui yang sebenarnya di saat-saat akhir ini, jangan sampai kita ragu dan takut mengakui Yesus sebagai raja di atas segala raja, Yesus sebagai juru selamat ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau mengatakan sebenarnya, enggak ragu-ragu, enggak takut, enggak khawatir, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Amin. Kalau sekarang bisa terbuka mengakui, di posisi manapun berani mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi zaman-zaman yang lalu takut. Ibadah singitan. Ya. Di kantor enggak berani mengakui. Ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita melihat ada ketegasan. Mau mengakui apapun resikonya, dia sebagai raja di atas segala raja. Dia akan menjadi pembela kita. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. 1 Korintus 15 ayat 25-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Semua musuhnya diletakkan di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi kalau Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi sampai menjadi raja segala raja dengan tujuan yaitu yang pertama meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Sama dengan mengalahkan musuh-musuh sampai musuh yang terakhir yaitu maut atau kebinasaan. Dan yang kedua, mau untuk membebaskan kita dari ancaman maut, dari ancaman kematian. Sebab jarak manusia dengan maut itu, kata Raja Daud, hanya satu langkah. Satu langkah itu sama dengan satu denyut jantung. Mari kita baca saja 1 Samuel 1 Samuel 20 ayat ketiga. 1 Samuel 20 ayat yang ketiga. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Satu denyut jantung saja. Satu langkah. Ada 3 macam kematian. Yang pertama, kematian atau maut secara tubuh atau secara jasmani, itu kematian kalau berdosa dan tidak diselamatkan, ya upah dosa itu maut. Ya. Terus yang kedua, maut secara rohani atau kalau bicara maut tentang bicara kematian, maut secara rohani atau kematian secara rohani, rohaninya kering, rohaninya mati. Ini akan lebih dahsyat dari kematian jasmani.
Kalau kematian jasmani mati ya sudah masuk. Tetapi kalau secara rohani, kering rohani, mati rohani, ya, ini lebih dahsyat dari kematian jasmani. Efesus 2 ayat 1. Ya, lebih dahsyat dari kematian secara jasmani. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebetulnya kita itu orang berdosa sudah mati. Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati rohani. Tandanya bosan dengan perkara-perkara rohani. Itu sudah mati rohani. Kalau diteruskan, itu nanti akan ditelan oleh maut. Ya, saudara. Mati rohani juga sama dengan mempertahankan dosa, mempertahankan hidup dalam dosa, dan tidak mau terlepas dari dosa, terikat oleh dosa. Berbuat dosa, merasa tidak bersalah. Itu ya, maut yang kedua. Sekarang maut yang ketiga, yaitu maut atau kematian yang kedua, yaitu neraka selama-lamanya. Jadi kalau sudah mengalami maut secara rohani, nanti pasti akan menuju pada maut yang kedua. Di dalam Wahyu 20 ayat 14. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya. Jadi bukan mati hidup secara jasmani yang menentukan, tapi mati tidaknya rohani kita itu yang menentukan. Masuk dalam kematian kedua, binasa selamanya. Ya. Sehingga ada di tempat di mana api itu menyala tadi. Di lautan api. Tapi kalau kematian, tubuh ya mati dikubur, tapi rohaninya tidak mati. Di saat meninggal, rohaninya sedang meningkat, maka saat Yesus datang kali kedua akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Masuk dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi ini sangat-sangat kita perlukan. Hati-hati di akhir zaman ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tadi perkataan Raja Daud, satu langkah, hampir satu denyut jantung. Artinya setiap denyut jantung atau detak jantung kita diancam oleh maut. Baik maut tubuh, maut rohani, sampai yaitu maut atau kematian yang kedua. Kalau saya bicara maut, bicara sama dengan kematian. Ya. Dan satu denyut jantung berarti tidak ada kekuatan apapun di dunia yang mampu mengalahkan maut kecuali Yesus sebagai raja di atas segala raja. Sekalipun Daud adalah raja, dia tetap tidak bisa mengalahkan maut. Makanya dia katakan, hanya satu langkah maut, ya, jaraknya dengan aku. Kalau begitu di mana tempat yang aman? Ya. Di mana ya, tempat yang aman? 1 Korintus 15
1 Korintus 15 ayat yang ke-26. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi satu-satunya tempat yang aman adalah di bawah kaki Yesus, Sang Raja segala raja. Amin. Lalu prakteknya gimana? Prakteknya untuk bisa berada di tempat yang aman. Berada di bawah kaki Yesus, Sang Raja segala raja. Itu tempat yang aman. Lukas 10. Lukas 10, 39 dan 42. Lukas 10, 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ayat 42, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi salah satu prakteknya di tempat yang aman adalah mau mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Yesus, kepada firman pengajaran yang benar. Kita harus hati-hati. Kita harus mendengarkan perkataan Yesus. Kalau mendengarkan perkataan orang, berarti kita duduk di bawah kaki orang yang belum tentu kebenarannya. Amin. Jadi mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar ini. Bukan mendengar perkataan orang lain. Selain raja, Yesus juga sebagai gembala agung. Dia sebagai gembala agung. Jadi perkataan Yesus adalah perkataan Sang Gembala Agung, sama dengan firman pengembalaan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang gembala kepada sidang jemaat secara terus-menerus dan diulang-ulang. Pengulangan bukan membuat dosa, tapi untuk bisa membuat lebih teguh. Ayat mengatakan, tidak susah untuk mengulang, untuk membuat ada keteguhan, kepastian ini. Jadi perkataan Yesus, perkataan Gembala Agung, ya firman pengembalaan, firman yang diulang, firman yang dibukakan rahasianya, bukan lewat kata Mr. A dan lain sebagainya, filsafat dan sebagainya, tapi semua tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi kalau digabung, mendengar dan dengar-dengaran kepada perkataan Yesus, artinya yang pertama, artinya Yohanes 10 ayat 27. Ya. Kalau digabungkan tadi perkataan Gembala Agung, mendengar dengar-dengaran perkataan Yesus, ya. Artinya Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi artinya pertama, kita sebagai domba yang mendengar dan dengar-dengaran pada suara Gembala Agung. Jangan mendengarkan suara asing yang tidak senada atau yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kedua, arti kedua, kalau mendengar dan dengar-dengaran
perkataan Yesus, Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Arti yang kedua, mendengar dan dengar-dengar pada firman pengajaran yang benar. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Tadi mendengar pada suara gembala agung, tidak mendengar suara yang lain. Yang kedua, mendengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Jadi duduk di bawah kaki Yesus sama dengan kehidupan yang tergembala kepada firman pengajaran yang benar. Sama seperti carang melekat pada satu pokok anggur yang benar. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita mau mantap dalam pengembalaan. Kalau kita gembala pelayan Tuhan tidak mantap dalam pengembalaan, nanti domba-domba akan tercerai-berai. Kalau carang terlepas dari pokoknya, maut akan datang. Karena dikumpulkan carang yang lepas dari pokoknya, dikumpulkan tapi dimasukkan ke dalam api. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi dalam sistem pengembalaan, kalau kita mau tergembala pada pengajaran yang benar, ya, dengan mantap, maka kita akan mengalami penyucian terus menerus atau penyucian secara intensif. Tapi harus tetap hati-hati. Ya. Kita sudah berada di ladang mempelai, ladang anggur ini. Tapi harus hati-hati, sebab di kebun anggur juga banyak iri hati. Contohnya pekerja-pekerja kebun anggur yang baru masuk kerja jam 5, 1 jam, dapat 1 dinar. Dan yang masuk dari pagi yang lebih dahulu juga tetap mendapat 1 dinar. Ini mengundang iri hati pada pekerja-pekerja yang sudah masuk dahulu. Oh, aku pagi 1 dinar, ini baru 1 jam. Kok juga 1 dinar? Iri hati, protes. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Ini, kalau ada dalam penggembalaan, kita mengalami penyucian sampai penyucian dari dosa iri hati. Tadi dalam kebun anggur, ya, terjadi iri hati. Ya. Oleh karena apa? Berkat jasmani yang aku dari pagi 1 dinar, itu baru 1 jam 1 dinar, iri hati. Oleh karena berkat secara jasmani. Jadi ini terjadi karena melayani Tuhan untuk mencari berkat jasmani. Jadi dinar dijadikan dolar, dihitung. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Selain iri hati karena berkat jasmani, juga bisa iri hati terjadi oleh karena berkat secara rohani. Ya. Sudah disampaikan sering kalau kita menjadi imam-imam yang setia, benar berkorban, itu semua pemeliharaan dari Tuhan, berkat semua dari Tuhan, berkat kesehatan, berkat yang lain, semua dari Tuhan. Ya. Jadi jangan kita menjadi ya iri hati berkat ataupun yaitu berkat rohani. Ya. Salah satu contoh kakak-kakak Yusuf yang iri hati pada Yusuf, ya kan? Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kakak Yusuf sudah iri,
Yusuf dikasih baju yang indah, iri hati mereka itu. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan. Ya. Sehingga mereka bersungut-sungut. Mungkin satu orang dari saudaranya yang mulai iri hati bersungut, menghasut yang lain. Semua saudaranya dihasut. Menjadi iri hati, benci dan dengki. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Mari. Ya. Biar kita duduk mantap dalam penggembalaan. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Ya. Kalau duduk, ya, maka semua kita bisa perkataan kita disukai sampai bisa berkata benar, menjadi berkat bagi orang lain, bisa menyembah. Hatinya juga disucikan, menjadi hati yang damai sejahtera, tidak lagi ada iri hati. Kalau hati dan mulut ini, sebab ada kaitan, apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Kalau hati dan mulut disucikan, kita akan berbuah. Dan Bapa yang akan memelihara kita secara langsung. Tadi dikatakan Bapakulah pengusahanya. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan. Kita sering mendengar contoh 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Di mana orang-orang tersebut terlebih dahulu disuruh duduk oleh Yesus. Yesus timbul belas kasihan. Murid-muridnya katakan, bagaimana untuk memberi makan sekian? Suruh pulang aja. Yesus katakan tidak. Karena Yesus timbul belas kasihan karena mereka seperti domba tidak tergembala. Tapi Yesus mengatakan duduk semua. Setelah duduk ada 5 ketul roti 2 ekor ikan. Tetapi Yesus tidak marah kepada muridnya karena hanya menemukan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi Yesus mengucap syukur. Dan semua dibagikan. Dan semua itu bisa mendapatkan dan lebih 12 bakul. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Disuruh duduk dulu. Tadi Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Itulah Maria sudah memilih bagian yang terbaik dikatakan. Dan tidak akan diambil daripadanya. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Itulah tempat yang terbaik yang sudah Maria pilih. Dan tidak akan diambil daripadanya. Artinya Tuhan mampu menjadikan segalanya baik dan menuntun kita pada hidup kekal. Tidak akan pernah diambil lagi dari kita. Amin. Oh, puji nama Tuhan. Ya, itulah tempat yang aman. Kalau gitu, di mana tempat yang tidak aman? Kalau ada tempat yang aman, berarti ada tempat yang tidak aman. Ya. Di mana tempat yang tidak aman? Tempat yang tidak aman, yang pertama adalah tidak tergembala dan menolak firman pengajaran yang benar. Contohnya Yudas Iskariot. Yudas ini rasul dan bendahara, tapi bisa menolak ajaran yang benar ini. Di sini kita melihat bahwa Yudas tidak tergembala. Akibatnya Yudas melepaskan Yesus, melepaskan pengajaran yang benar, mendengarkan pengajaran yang lain. Kalau mendengarkan ajaran lain, pasti akan melepaskan yang benar
dan sulit sekali untuk kembali. Itu tempat yang tidak aman. Tidak tergembala dengan firman pengajaran yang benar. Saudara dikasih Tuhan, ya. Yang kedua, tempat yang tidak aman yang kedua, ya. Ada pengajaran benar, tapi tidak mau tergembala. Ada pengajaran yang benar, tapi tidak mau tergembala dengan benar. Ya. Yang ketiga, tergembala, tapi tanpa pengajaran yang benar. Lukas 13 ayat 10 sampai 11. Lukas 13 10 sampai 11. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Jadi tergembala tapi tidak ada pengajar, akibatnya bungkuk rohani. Di situ dikatakan, ya, saudara dikasihi Tuhan, ya. Telah 18 tahun dirasuk, ia sampai bungkuk rohaninya. Jadi kalau sampai tidak ada pengajar, akibatnya akan bungkuk secara rohani. Bungkuk secara rohani berarti ada cacat celah. Ya. Bungkuk secara rohani itu ada kekhawatiran, tidak ada damai sejahtera. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik membirakan dia. Jadi kekhawatiran itu, ya, dan tidak ada damai sejahtera. Ya. Yang ketiga, ya, kalau tidak ada pengajaran, akibat bungkuk rohani, tergembala tapi tanpa firman pengajaran, sehingga tidak ada kepuasan, ya, tidak ada kepuasan, ya. Sebab beribadah melayani hanya mencari perkara-perkara jasmani saja. Akibatnya nanti mencari kepuasan dunia. Tadi 18 tahun bungkuk. 18, ya, ini bagaikan kehidupan yang 18 tahun bungkuk bagaikan kehidupan. Dicap 666. Ya. Tetap manusia daging. Tubuh, jiwa, roh daging. Ya. Mereka secara menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memukir ke kotanya. Jauhilah mereka. Jadi 18 tahun bungkuk itu sama dengan tubuh jiwa roh tetap dicap 666. Ya. Dalam 2 Timotius kita baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ini ada 18 hal. Ya. Nanti saudara lihat sendiri. 2 Timotius 3, 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar bukan seperti sekarang. Oh, ada pada beda lain sebagainya. Masa yang sukar itu ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya egois 1. Akan menjadi hamba uang, terikat dengan uang 2. Mereka akan membual 3. Menyombongkan diri 4. Mereka akan menjadi pemfitnah 5. Mereka akan berontak terhadap orang tua 6. Dan tidak tahu berterima kasih 7. Tidak mempedulikan agama 8. Tidak tahu mengasihi 9. Tidak mau berdamai 10. Suka menjelekan orang 11. Tidak dapat mengekang diri 12. Garang 13. Tidak suka yang baik 14.
suka mengkhianat, 15, tidak berpikir panjang, 16, berlagak tahu, 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, 18. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi yang ke-18, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti, berarti tidak taat dengaran. Lebih menuruti hawa nafsu daging, tidak menuruti Allah, tidak taat dengaran. Ini tetap manusia daging, tubuh, jiwa, roh. Angka 6 itu angka daging. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, ya. Untuk itu, ya, mari kita mau memperhatikan kehidupan kita di akhir zaman ini, ya. Di dalam penderitaan, ya, dan di dalam kemustahilan, ya, di dalam penderitaan, ya, saudara dikasih Tuhan, dan menghadapi kemustahilan, ya, kita lihat, ya, orang bungkuk tadi sudah 18 tahun, ya, nggak bisa ditegakkan, pulihkan kembali. Lukas 13, 12, 13. Lukas 13, 12, 13. Ketika Yesus melihat perempuan itu, yang bungkuk itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Untung saat itu Yesus ada di bait Allah sedang mengajar. Ada pengajaran. Jadi cara Tuhan menolong yaitu lewat pemberitaan firman, pengajaran yang benar. Ini sama dengan aktivitas Tuhan sebagai Raja segala raja dan sebagai gembala. Untuk apa? Dia sebagai gembala yang agung. Dia sebagai Raja segala raja. Aktivitasnya yang pertama tadi untuk melihat. Melihat apa? Tuhan melihat segala dosa yang masih tersembunyi. Tuhan melihat keadaan kita. Kemudian yang kedua memanggil. Ya. Firman menunjuk keadaan kita. Atau sahabat, kita terkena firman. Kalau firman itu Tuhan melihat ada sesuatu yang tersembunyi, melihat keadaan kita, baru dia memanggil, menunjuk keadaan kita ini. Atau istilahnya kita terkena firman. Kalau kita terkena firman, terkorek, sikapnya apa? Sikap kita mengaku kepada Tuhan dan kepada sama. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Saat firman menunjuk kita, biarlah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan mengaku dosa kekurangan kita. Dan itulah saat bagi kita untuk menjadi prioritas utama untuk ditolong oleh Tuhan. Ya. Tadi Tuhan melihat yang bungkuk, melihat, panggil, dan berkata. Tuhan berkata, Tuhan mengampuni dosa. Dosamu sudah diampuni. Sebab dosa itu adalah pemisah antara kita dengan Tuhan. Kalau dosa ini diselesaikan, barulah kita bisa menjamah Tuhan. Atau dijamah oleh Tuhan.
Kemudian Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Sama dengan Tuhan mengulurkan tangan untuk menjamah kita. Sehingga mujizat itu akan terjadi dan kita hanya satu langkah jaraknya dengan Tuhan. Amin. Tadi jaraknya Daud katakan satu langkah dengan maut. Tapi kalau Tuhan sudah menolong lewat pemberitaan firman Tuhan yang benar, sampai meletakkan tangan atas perempuan, mengulurkan tangan untuk menjamah kita, mujizat terjadi. Dan kita hanya satu langkah jarak dengan Tuhan. Tapi kalau masih ada dosa, terpisah. Dan bahkan Tuhan juga memakai kehidupan kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Kalau firman pengajaran tadi ditambah dengan perjamuan suci, bagaikan kita dipeluk oleh Tuhan dengan dua tangan Tuhan. Seperti Yohanes yang bersandar di dada Tuhan. Jadi kalau sampai kita dalam pelukan Tuhan, seperti Yohanes bersandar di dada Tuhan, mati hidup kita urusannya Tuhan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, Yohanes 21. Yohanes 21. Ya. Ayat yang ke 22. Maaf, 20 dan 20 sampai 22. 20 sampai yang ke 22. Ya, pelayan siap. Pelayan siap. Yohanes 21 ayat 20 dan sampai 22. Maaf ya. Yohanes 21 20 sampai 22. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Justru murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Jadi malam ini biarlah kita bersandar di dada Yesus dan hidup bergantung pada tangan kemurahan Tuhan. Sampai nanti Tuhan datang kembali, kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Jadi mari di akhir zaman, ya, di akhir zaman ini kita mau hati-hati. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kalau Yesus sebagai Raja di atas segala raja, bawa kehidupan di tempat yang aman, ya, di bawah kaki Yesus, Sang Raja segala raja. Artinya kita mau dengaran pada perkataan Yesus Gembala Agung, ya, dengar firman pengembalaan, firman yang dibukakan rahasianya. Jangan sampai di tempat yang tidak aman, ya. Jangan sampai tidak tergembala, apalagi menolak firman pengajaran yang benar. Atau ada pengajaran benar, ya, ada pengajaran benar, tapi tidak tergembala. Saudara dikasih Tuhan, tergembala tapi tidak ada firman pengajaran yang benar ini. Ya, jadi kalau malam hari ini Tuhan punya aktivitas sebagai Raja segala raja dan Gembala Agung, Tuhan melihat
melihat keadaan kita. Mungkin ada yang tersembunyi. Mungkin kita tidak menyadari. Tapi dia melihat. Dan dia akan memanggil. Tadi firman Tuhan mungkin sudah menunjuk keadaan kita. Dan dia berkata, malam hari ini, kalau kita mau datang mengaku kepada Tuhan, ada tubuh dan darah Tuhan, ya, kita akan diampuni dosanya. Dan Tuhan meletakkan tangan atas perempuan itu, mengulurkan tangan, menjamah kita, ya, sehingga kita akan dipulihkan, ya, sampai Tuhan datang kembali. Nanti kita akan bersama dia untuk selama-lamanya. Biar bahwa kehidupan kita bersandar pada Yesus, hidup bergantung pada tangan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan juga tubuh dan darah Tuhan. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan. Kita pujikan, hanya dekatmu ku rasa tenang. Tuhan
baik malam hari ini bagi kita semua, di mana lewat firman-Nya Dia datang sore malam hari ini, melihat akan keadaan kita, kekurangan kita. Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi, bahkan kita tidak menyadari. Tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan memanggil, menunjuk keadaan kita dengan begitu jelas. Bukan saatnya kita menolak. Bukan saatnya kita bersungut. Tapi serahkan semua ke dalam tangan. Kalau ada kekurangan kelemahan sebelum makan minum tubuh dan darah Tuhan, datang mengaku kepada Tuhan. Dan Dia nanti akan berkata, dosamu sudah diampuni. Kita layak terima tubuh dan darah Tuhan. Dan firman itu akan menyatu. Dan Dia akan meletakkan tangannya seperti Dia meletakkan tangan kepada perempuan yang putih, mengulurkan tangan kepada kita dan menjamah kita. Biar kita terima semua itu malam hari ini dari Tuhan. Mari sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, mari secara pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin juga kepada sesama yang ada dalam keluarga masing-masing. Bereskan, damaikan. Semua itu akan berdampak dalam kehidupan kita ke depan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu malam hari, sore malam hari ini, di mana juga tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan siap untuk mengampuni semua Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, kesempatan yang baik malam hari dan hari-hari berikutnya, supaya kita tidak ada lagi cacat celah di hadapan Tuhan. Tidak bungkuk rohani. Tidak ada kekhawatiran. Ataupun tidak ada damai sejahtera. Tidak ada kepuasan. Dan tidak berubah. Tetap manusia daging. Untuk itu malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah tolong kami malam hari ini Tuhan. Sehingga apa yang masih terdapat dalam kehidupan kami ini, baik itu cacat celah, kekhawatiran, tidak ada kepuasan dan tidak ada kebuahan, tetap manusia darah daging ini. Tapi Engkau sudah ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau sudah melihat setiap pribadi kami ini Tuhan. Untuk itu Bapa di dalam surga, kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan, ampuni Tuhan. Sehingga kami malam hari boleh layak untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Dan keubahan dalam hidup ini terus ada dalam kehidupan ini. Sampai benar-benar kami mengalami pembaharuan atau pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi, serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima nanti. Dan bubuhkan kuasa di dalamnya. Kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan tubuh Tuhan. Di tubuh Tuhan di tangan kanan kita, tinggikan di atas kepala kita. Dan darah Yesus tangan kiri letakkan di depan dada kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita angkat tubuh Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan yang ada darah Yesus di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama. Dalamnya ada kuasa. Kuasa yang sama. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kuasa menyucikan kita, menolong kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani, jamak dan imani. Ini bukan obat, tapi darah Yesus yang ada kuasa untuk menyembuhkan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sama makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena kemurahan Tuhan sudah berlaku atas kehidupan kita ini. Tidak ada hal yang lain dapat kita panjatkan kepada selain ucapan syukur ini. Haleluya. Bapak Andi akan berdoa, mengucap syukur. Haleluya. 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 Syukur, terima kasih Tuhan. Ya Terima kasih. Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan berikan kepada kami sekalian. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, Gembala agung kami Tuhan, yang menggembalakan dengan kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga dalam kehidupan ini Tuhan, Kau tuntun kami. Kami dapat menikmati rumput yang hijau. Sehingga kami boleh tumbuh dan berkembang rohani kami Tuhan. Kami pun juga mendengarkan akan air firman-Mu Tuhan, yang menguduskan dan menyucikan kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami terhindar dari dosa, terhindar dari haleluya kesombongan kami Tuhan.
Tetapi kami mau Tuhan hidup kudus dan suci yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga haleluya, seperti yang Maria lakukan, senantiasa mencari akan kebenaran firman-Mu, selalu mencari akan hadirat-Mu Tuhan, merendahkan dirinya di dekat kaki Yesus. Kan kami percaya Tuhan, segala kuasa maut telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, sehingga kuasa jahat, kuasa setan dihancurkan dalam nama Yesus. Itulah kekuatan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami haleluya, Engkau sertai kehidupan kami sepanjang hari, sehingga firman-Mu ada di dalam hati kami, dan kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Itulah Tuhan, kami dijauhkan dari dosa maut, walaupun maut dekat dengan langkah kami, tetapi hanya kuasa firman-Mu yang menghidupkan kehidupan kami, sehingga kami berada dalam kehidupan sesuai dengan rencana kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala apa yang telah Engkau taburkan. Kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan bertumbuh di dalam hati kami, dan kami dapat melakukan segenap firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati hamba-Mu Bapak Rudi Sanusi Wijaya yang telah menjadi saluran berkat untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat marifat dari surga, kebenaran yang dari Engkau Tuhan, sehingga hamba-Mu dipakai semakin hari semakin luar biasa, menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu. Banyak mujizat dilakukan bagi orang yang percaya. Itulah kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, lanjut usia Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Demikian keluarga haleluya, baik ibu pendeta, anak-anak maupun menantu maupun cucunya Tuhan, maupun jin yang ada di luar kota Tuhan. Tuhan menjangkau kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberikan kedamaian hati masing-masing Tuhan, sehingga posisi seperti ini tetap bersandar kepada kaki Yesus dan mencari akan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami, agar keluarga dari Bapak Rudi Sanusi Wijaya mendapatkan keselamatan daripada Engkau dan ketenangan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang setia untuk mengikuti ibadah live streaming, walaupun secara jauh Tuhan, tetapi Yesus hadir di antara mereka Tuhan, ada di tengah-tengah keluarga mereka yang selalu setia mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan mencari akan firman-Mu. Haleluya, memberkati setiap pribadi ini Tuhan dengan berkat keselamatan, ketenangan, dan berkat haleluya, sukacita, damai sejahtera. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Dhani Setiawan Tuhan, yang telah mendapatkan kecelakaan dan hari ini sudah pulang ke rumahnya di Surabaya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan pembelaan-Mu Tuhan. Engkau menolong tepat pada waktunya kepada hamba-Mu ini Tuhan. Lebih jauh Tuhan, pulihkan kesehatannya, kembalikan kesehatannya agar bisa beraktivitas dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan rencana-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang hari-hari ini dilanda beberapa haleluya bencana alam, baik itu gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kedatangan kali kedua semakin dekat Tuhan, agar kami semuanya orang yang percaya diselamatkan. Oleh karena Tuhan, bagi haleluya warga negara Indonesia mengalami musibah ini, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, dan senantiasa berharap kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang punya kuasa untuk menolong kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Presiden Jokowi maupun para menteri, staf pembantu, sampai dengan kepala desa, ketua RT RW seluruh Indonesia. Kau juga memberkati dengan hikmat marifat dan daripada Engkau, roh takut akan Engkau, senantiasa menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua hamba-Mu, baik yang ada di pelosok negeri ini. Tuhan sediakan berkat, Tuhan sediakan keselamatan, Tuhan sediakan kemakmuran untuk semua hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terpelihara walaupun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami percaya Kristus kepala menolong mereka Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini, sungguh luar biasa firman-Mu. Biar tidak kembali dalam hati kami masing, tetap ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah lawat kami pada sore malam hari ini Tuhan. Dan kami boleh merasakan itu semua. Serahkan seluruh kehidupan dikasih dan jemaat ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan memberkati setiap pelayan-Mu malam hari ini. Beri kekuatan, beri kesehatan. Demikian juga Bapa di dalam surga untuk sidang jemaat yang lain. Yang terjadwal dalam ibadah akan datang, Engkau juga berikan kekuatan kesehatan. Sehingga mereka boleh melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur. Mereka sudah diberkati juga untuk diakonia Tuhan, untuk yang membutuhkan. Demikian perpuluhan yang sudah dikembalikan membuktikan bahwa kami semua sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami, kekuatan dan kesehatan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya Yesus.